Halo semuanya, di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang pembagian bentuk aljabar bagian kedua. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang pembagian bentuk aljabar yang sangat sederhana. Nah, bagaimana jika soalnya agak lebih kompleks seperti ini? Nah, kalau kita lihat eh, untuk mengerjakan soal yang ada di layar, kita harus mengurangkan dahulu baru membaginya. Sementara pembilangnya sendiri tidak bisa dikurangi karena tidak sesuku. Nah, berarti itu adalah sebuah masalah. Nah, bagaimana dengan soal yang kedua? Baik pembilang maupun penyebut sama-sama tidak bisa kita kurangi karena keduanya tidak sesuku. Begitu juga dengan soal yang ketiga dan keempat. Lalu apa solusinya? Maka kita harus belajar teknik terlebih dahulu yang bernama teknik pemfaktoran. Nah, apa sih itu pemfaktoran? Pemfaktoran atau yang bisa juga disebut faktorisasi adalah menyatakan bentuk penjumlahan suku-suku menjadi bentuk perkalian faktor-faktor. Contohnya, angka 24. Angka 24 kalau kita ubah menjadi perkalian menjadi 1 kali 24 atau 2 kali 12 atau 3 kali 8 atau juga 4 kali 6. Nah, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24 merupakan faktor. Nah, kita masuk ya ke bentuk aljabarnya. Nah, jadi dalam kasus ini beda bentuk aljabar, maka beda juga cara memfaktorkannya. Salah satunya bentuk AX plus AY. Nah, untuk mengerjakan soal yang A, caranya adalah dengan menggunakan FPB. Seperti sudah dipelajari di SD bahwa untuk mencari FPB pertama-tama kita harus menguraikan, lalu kita cari yang sepasang, lalu kita ambil pangkat terkecilnya. Dalam hal ini yang sepasang adalah 3 dan pangkat terkecilnya adalah 3 pangkat 1. Nah, kalau sudah, maka 3 ini harus kita tulis di luar tanda kurung. Lalu area yang di dalam tanda kurung ini harus diisi dengan bentuk aljabar di mana hasil kalinya harus sama dengan soal, yaitu 3x plus 9y. Nah, maka yang di dalam tanda kurung ini harus kita isi dengan x plus 3y. Karena kalau dikali pelangi, hasilnya sama dengan soal. Jadi jawabannya adalah 3 dikali x plus 3y. Nah, begitu juga dengan soal yang B. Untuk mengerjakan soal yang B, kita uraikan terlebih dahulu, lalu kita cari yang sepasang, lalu dari yang sepasang itu kita ambil pangkat terendahnya. Nah, di sini karena tidak ada pangkat terendahnya, maka kita ambil saja 5A. 5A inilah faktor. Nah, 5A kita tulis di luar tanda kurung, lalu yang di dalam tanda kurung kita isi dengan bentuk aljabar sehingga jawabannya sama dengan soal. Nah, sehingga hasilnya adalah 5A dikali 4B kurang 3C. Nah, bagaimana dengan soal yang C? Kira-kira FPB-nya berapa ya? Oke, kita kerjakan bersama-sama FPB-nya. Kita uraikan, lalu kita pilih yang sepasang. Oke, 2 dan M, lalu kita pilih pangkat terendahnya. Oke, kira-kira bentuk faktorisasinya seperti apa? Oke, betul. Bentuk faktorisasinya adalah 2M dikali 2M min 3. Nah, karena dengan jika dikali hasilnya sama dengan soalnya. Oke, selanjutnya adalah cara memfaktorkan jika bentuknya selisih kuadrat. Nah, kita bisa lihat ya, x kuadrat dikurang 9. Kalau dicari FPB-nya ya FPB-nya tidak ada. Oleh karena itu kita harus belajar yang lain. Cara yang lain. Jadi x kuadrat min 9 ini kita jadikan bentuk kuadrat-kuadrat yaitu selisih kuadrat. X kuadrat dikurang 3 kuadrat. Nah, kalau sudah menjadi bentuk seperti ini, kita ubah menjadi faktor-faktor. Lalu kita tulis X plus 3, X min 3. Nah, jadi X plus 3 adalah faktor, X min 3 juga adalah faktor. Gitu. Makanya disebut pemfaktoran. Oke, kalau sudah selesai.
Nah, bagaimana dengan yang B? Yang B juga sama, kita ubah ke bentuk selisih 2 kuadrat. Kalau sudah, yang satu kita kasih tanda tambah, yang satu kita kasih tanda kurang. Begitu juga dengan yang C. Kita ubah ke bentuk selisih kuadrat. Lalu yang satu kita tambah, yang satu kita kurang. Oke, bagaimana jika bentuknya agak sedikit berbeda lagi? Nah, yaitu bentuk AX kuadrat plus BX plus C dengan A harus 1. Nah, tentukan pemfaktorannya ya, caranya gampang. Kita kalikan ujung dan ujungnya, koefisien dan konstanta, hasilnya 10. Lalu min 7 yang ada di tengah kita tulis di paling ujung. Nah, kalau sudah, kita cari pasangan bilangan, di mana kalau dikali hasilnya 10, kalau ditambah hasilnya min 7. Ada dua hasil, 1 kali 10 atau 2 kali 5. Nah, saya pilih yang 2 kali 5. Lalu saya atur gimana caranya supaya kalau dikali 10, tapi kalau ditambah jadi min 7. Nah, ternyata pasangannya adalah min 5 dan min 2. Kalau sudah, angka-angka ini saya masukkan ke dalam format yang sudah tersedia. Nah, inilah bentuk faktornya. Ya, jadi faktornya X min 5 dan X min 2. Oke, contoh yang kedua, tentukan pemfaktoran dari X kuadrat min X min 10. Sama dengan yang tadi, koefisien ujung dan konstanta yang ada di ujung kita kalikan. Jadi min 20, lalu min 1 kita tulis di sebelah sini. Oke, kita cari ya pasangannya ya. Pasangan yang kalau dikali hasilnya 20, min 20 maksud saya, tapi kalau dijumlahkan hasilnya harus min 1. Itu adalah 1 kali 20, 2 kali 10, dan 4 kali 5. Nah, pasangan yang cocok adalah 4 dan 5. Nah, kita upayakan supaya kalau dikali hasilnya min 20, lalu kalau dijumlah hasilnya min 1. Nah, bilangan itu adalah min 5 dan 4. Karena kalau min 5 dikali 4 itu min 20. Kalau min 5 ditambah 4 hasilnya min 1. Nah, kalau sudah cocok, masukkan ke dalam format yang sudah tersedia. Nah, jadi faktor untuk contoh yang kedua adalah X min 5 dan X plus 4. Oke, kita masuk ke bentuk yang lain, yaitu bentuk AX kuadrat plus BX plus C jika A-nya bukan 1. Oke, di sini tentukan pemfaktoran dari 3x kuadrat min 4x min 4. Nah, di sini kan yang depannya bukan 1 ya, tapi 3. Maka kita buat dahulu formatnya. Pertama-tama kita ujung kali ujung dulu. Ya, lalu min 4 kita tulis. Nah, lalu bedanya ada format. Kalau depannya 3, maka kita harus tulis sepertiga 3x dan 3x. Nah, kalau depannya 2, berarti tulis seperdua 2x, 2x. Nah, sama sekarang kita cari pasangan yang kalau dikali hasilnya min 12, tapi kalau dijumlah hasilnya harus min 4. Berarti pilihannya adalah 1 kali 12, 2 kali 6, atau 3 kali 4. Kira-kira pasangan mana yang cocok? Ya, pasangan 6 dan 2. Lalu kita upayakan supaya kalau dikali hasilnya min 12, kalau dijumlah hasilnya min 4. Nah, bilangan itu adalah min 6 dan 2. Karena min 6 dikali 2 adalah min 12, lalu min 6 tambah 2 adalah min 4. Kita masukkan ke dalam format. Kalau sudah, sepertiga tidak boleh lagi ada di luar faktor. Maka harus kita kalikan dengan salah satunya. Nah, yang bisa seluruhnya dibagi dengan 3 adalah 3x min 6. 3x dibagi 3 adalah x, min 6 dibagi 3 adalah min 2. Sehingga bentuk faktor untuk contoh nomor 1 adalah x min 2 dan 3x plus 2. Nah, kita masuk ya ke contoh yang kedua. Oke, di sini jangan lupa ujung kali ujung min 50 ya, lalu kita tulis 23. Nah, jangan lupa kita tulis formatnya. Oke,
perkali 50 banyak ya. 1 kali 50, 2 kali 25, 5 kali 10, ya kan? Nah, pasangan yang cocok adalah 2 dan 25. Oke. Lalu kita kasih tanda min di angka 2 supaya kalau dikali hasilnya min 50. Lalu kalau dijumlah hasilnya 23. Nah, kalau kita udah dapat pasangannya, kita masukkan ke dalam format. Oke, jangan lupa 1/5 jangan ada di luar kurung, harus kita masukkan ke salah satu faktor. Nah, di sini faktor yang bisa dikali dengan 1/5 adalah 5x plus 25. Ya kan? 5x dibagi 5 adalah x, 25 dibagi 5 adalah 5. Sehingga bentuk faktor dari contoh soal nomor 2 adalah x plus 5 kali 5x min 2. Materi sudah selesai. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.